Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam dan kawan-kawan semua yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah tentang metode penyusutan investasi proyek. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Robial dan Anggun Eka Puspitasari, Diaser Putra, Vicky Amaliatul Ilmi, Sultan Dwi Cahya. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Robial. A. Metode rata-rata. Metode rata-rata adalah salah satu cara yang dilakukan dalam penyusutan aset dengan cara rata-rata. Metode ini dikelompokkan atas 3 bagian, yaitu metode garis lurus, metode jam kerja mesin, dan metode yang didasarkan pada jam produksi. 1. Metode garis lurus atau straight line method. Pengertian metode garis lurus penyusutan aktiva tetap adalah metode penghitungan penyusutan aset tetap yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa kegunaan aset. Metode garis lurus sederhana dan digunakan secara lurus oleh banyak perusahaan. Bagaimana cara menghitung nilai penyusutan dengan metode garis lurus? Sesuai dengan definisi metode garis lurus, maka secara sederhana, cara untuk menghitung nilai penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut, yaitu nilai penyusutan sama dengan biaya perolehan aset tetap dikurang nilai residu dibagi estimasi masa kegunaan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama yaitu diasumsikan biaya perolehan aset tetap yang dapat disusutkan adalah 24 juta. Estimasi nilai residunya sebesar 2 juta. Sedangkan estimasi masa kegunaannya adalah selama 5 tahun. Hitung nilai penyusutan tahunan, maka jawabannya yaitu penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan aset tetap dikurang estimasi nilai residu dibagi estimasi masa kegunaan. Maka 24 juta dikurang 2 juta dibagi 5 tahun. Maka hasilnya 4.400.000. Kemudian yang kedua yaitu metode jam kerja atau service hours method. Depresiasi yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja mesin didasarkan pada jumlah jam kerja yang digunakan dalam tahun bersangkutan. Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan proyek satuan jam kerja adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Itu adalah rumus tarif penyusutan per jam. Sedangkan untuk menghitung besaran penyusutan per periode adalah sebagai berikut. Penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yaitu, pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1, 3.000 jam. Tahun ke-2, 2.000 jam. Tahun ke-3, 2.000 jam. Tahun ke-4, 1.500 jam. Dan tahun ke-5, 1.500 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Pertama kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam, yaitu 10 juta dikurang 500.000 dibagi 10.000, maka tarif penyusutannya adalah 950. Jika tarif penyusutan aset tetapnya sudah diketahui, kita selanjutnya bisa membuat tabel penyusutan sebagai berikut. Ini adalah tabel penyusutan, di mana tahun 012345 jam operasi 3000, 2000, 2000, 1500, 1500 kita masukkan yang ini tadi
ke tabel. Kemudian tarif per jam. Tarif per jam 950 kita masukkan dari hasil penyusutan mesin per jam. Kemudian penyusutan nilai buku ini ada nilainya 2.850.000 di tahun pertama dan nilai buku 7.150.000. Nah, bagaimanakah cara menghasilkan penyusutan nilai buku? Kita di sini bisa melihat rumus. Kita kembali ke rumus sebelumnya, yaitu di sini penyusutan adalah jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Nah, di sini 3.000 dikali 950.000, maka hasilnya 2.850.000. Di sana adalah untuk menentukan hasil penyusutan. Begitupun selanjutnya. Kemudian nilai buku. Bagaimanakah kita bisa menghasilkan nilai buku sehingga dapat nilai 7.150.000? Di sini adalah nilai buku dari awal 10 juta dikurang penyusutan 2.850.000, maka hasilnya 7.150.000. Begitupun selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu metode jumlah produk atau product units method. Metode unit produksi adalah metode penyusutan aktiva tetap yang memberikan beban penyusutan berdasarkan kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan. Saat penggunaan aset tetap berbeda-beda dari tahun ke tahun, metode unit produksi lebih sesuai diterapkan dibandingkan dengan metode lainnya, seperti metode penyusutan garis lurus. Dalam hal ini, metode penyusutan unit produksi dapat mencocokkan beban penyusutan dengan pendapatan terkait secara tepat. Itulah kelebihan metode unit produksi ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu peralatan yang diperoleh dengan biaya 100 juta memiliki perkiraan nilai sisa sebesar 8 juta dan diperkiraan masa manfaat 30.000 jam. Peralatan tersebut beroperasi selama 2.500 jam dalam 1 tahun. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah biaya komponen biaya perolehan aset tetap atau peralatan yang dapat disusutkan. Yang kedua, hitung tingkat penyusutan aktiva tetap tersebut. Yang ketiga, hitung beban penyusutan dengan metode unit produksi tersebut. Baiklah, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menghitung biaya komponen biaya perolehan aset tetap atau peralatan yang dapat disusutkan. Yang pertama, yaitu cara menghitung nilai biaya perolehan aktiva tetap yang dapat disusutkan dengan metode ini produksi adalah sebagai berikut, yaitu biaya perolehan dikurang perkiraan nilai residu. Maka kita masukkan nilainya 100 juta dikurang 8 juta, maka akan memperoleh hasil 98 juta. Kemudian yang kedua yaitu tingkat penyusutan peralatan tersebut. Sama dengan biaya perolehan aktiva tetap yang dapat disusutkan dibagi perkiraan masa manfaat aktiva tetap. 98 juta dibagi 30.000, maka akan diperoleh hasil 3.250 per jam. Itu sudah dibulatkan. Kemudian yang ketiga, beban penyusutan peralatan sama dengan masa operasi peralatan dikali tingkat penyusutan peralatan. Maka kita masukkan 2.500 jam dikali 3.250, maka akan diperoleh hasil 8.125.000. Baiklah, di sini saya Vicky Amaliatul Ilmi akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudara Robil tadi dengan judul metode rata-rata. Metode yang akan saya sampaikan yaitu metode bunga majemuk. Penyusutan yang dilakukan menggunakan metode bunga majemuk itu didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku dalam masyarakat yang sering disebut dengan Opportunity Cost of Capital atau OCC sebagai biaya modal. Apabila tingkat bunga yang berlaku dalam masyarakat sebesar 18% per tahun, maka perhitungan penyusutan tahunan didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku. Metode penyusutan yang didasarkan pada bunga majemuk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode anuitas atau annuity dan metode penyisian dana yang sering disebut dengan sinking fund method. Metode anuitas sebenarnya identik dengan perhitungan annuity yang didasarkan pada nilai aset atau original cost sebagai present value untuk mengatasi harga baik sebagai akibat kenaikan tingkat inflasi maupun sebagai perubahan teknologi dana cadangan sebesar 18% dari nilai aset setiap tahun.
Sebaliknya, dengan menggunakan metode penyisihan dana, sebenarnya sama dengan melakukan deposito di bank setiap tahun pada akhir umur ekonomis, aset dana yang digunakan sebagai dana untuk membeli aset baru. Dari sini pengertian metode bunga majemuk sudah dapat dipahami. Nah, di sini terdapat dua cara untuk melakukan penyusutan metode majemuk, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi dengan metode anuitas dan metode penyisihan dana. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan berikut ini. Penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil dua sampel contoh untuk penyusutan dengan menggunakan metode anuitas. Yaitu contoh yang pertama, sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar anuitasnya adalah 600.000, maka tentukanlah berapa angsuran kelima jika bunga kelimanya ialah sebesar Rp415.000. Nah, soal yang kedua, hitung hutang sebesar Rp1.000.000 akan segera dilunasi dengan anuitas sebesar Rp125.000 per bulan dengan suku bunga sekitar 2% per bulan. Maka hitunglah berapa besarnya angsuran kelima. Baiklah, dari soal yang telah saya bacakan tadi, maka dapat diketahui AN sama dengan 600.000 BN atau bunga adalah sebesar 415.000. Yang ditanya yaitu AN. Ditanya, ya kita penyelesaikan jawabannya. Rumusnya adalah AN sama dengan plus BN. AN-nya berapa? Sudah diketahui yaitu 600. Kita tulis. AN-nya belum terjawab ya, AN-nya karena ditanya jadi kita tulis aja. Terus BN-nya yaitu Rp415.000. Karena di sini AN yang ditanya, jadi AN pindah ke sini. 600 ditulis di sini. Pindah ruas jadi negatif karena dia positif. 415.000 sama dengan 600.000 dikurang 415.000 sama dengan 185.000. Jadi inilah bunga kelima yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Ini adalah jawaban nomor 1. Nah, untuk jawaban nomor 2, bentar, kita tulis. Diketahui M atau bunganya sama dengan 1 juta. A atau anuitasnya sebesar 125.000. I atau suku bunganya yaitu 2% jika dijumlahkan menjadi 0,02. Yang ditanya adalah A5 atau angsuran kelima. Kita jawab, rumusnya adalah AN sama dengan A dikurang I M tutup kurung buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N min 1. A sudah diketahui yaitu 125.000. I-nya berapa? I-nya 2%. Sudah dijumlahkan menjadi 0,02. M 1 juta. Buka kurung 1 ditambah I. I-nya berapa? I-nya 0,02. N 5. N tadi apa? Oh ya, belum saya tulis. N di sini adalah berapa angsurannya? 5 min 1 sama dengan
125.000 dikurang 1 juta dikali 0,02 dikali 1 juta hasilnya 20.000. Seperti ini. Terus ditulis jadi 1,02 min 4 sama dengan 105.000 dalam kurung karena ini 1,02 pangkat 4 jadi 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02 sampai 4 kali karena pangkatnya 4. Nah, sudah ditemukan hasilnya yaitu 1,0,43216. Kurung kita jumlahkan yaitu hasilnya 113.655.038 rupiah. Jadi ini adalah jawaban dari soal-soal yang di atas yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan. I-nya berapa? I-nya 2%. Sudah dijumlahkan menjadi 0,02 M 1 juta. Buka kurung 1 ditambah I. I-nya berapa? I-nya 0,02 N 5. N tadi apa? Oh ya, belum saya tulis. N di sini adalah berapa ansurannya? 5 min 1 sama dengan 125.000 dikurang 1 juta dikali 0,02 dikali 1 juta hasilnya 20.000. Seperti ini. Terus ditulis jadi 1,02 min 4 sama dengan 105.000 dalam kurung karena ini 1,02 pangkat 4 jadi 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02 sampai 4 kali karena pangkatnya 4. Nah, sudah ditemukan hasilnya yaitu 1,0243216. Kurung kita jumlahkan yaitu hasilnya 113.655.038 rupiah. Jadi ini adalah jawaban dari soal-soal yang di atas yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan. Baiklah, untuk soal metode penyisian dana, saya ambil satu sampel soal. Harga beli sebuah mesin yaitu 50 juta dengan scrap value diperkirakan sebesar 10 juta dan umur ekonomisnya selama 5 tahun. Tingkat bunga efektif diperhitungkan sebesar 18%. Hitunglah penyusutan setiap akhir tahun. Di sini sudah saya tulis B-nya yaitu 50 juta, S 10 juta, I-nya 18% dan N-nya 5 tahun. Di sini rumusnya SN sama dengan B min S. Kita tulis B-nya sudah 50, S-nya yaitu 10 juta dikurang hasilnya berarti 40 juta. Nah, selanjutnya kita mencari R yaitu untuk jumlah penyusutan setiap akhir tahun. Dengan hasilnya tadi R adalah hasil dari SN. Jadi kita tulis rumusnya SN dalam kurung N min 1 I plus 1 N min 1. SN nya berapa? 40 juta
I-nya 18% plus 1, N-nya 5 min 1 sama dengan 40 juta. 0,18 plus 1, 5 min 1 sama dengan 40 juta. 1,184 40 juta hasil dari 1,18 pangkat 4 yaitu 1,9387776. Jika dijumlahkan keseluruhannya hasilnya 77.551,4. Ya, ini adalah penyusutan setiap tahun. Baiklah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Putra, Anggun, dan Sultan. Terima kasih. Saya Sultan Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fikih Amaliyatul Ilmi. Dan di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu metode penyusutan gabungan. Metode penyusutan gabungan dilakukan apabila aset yang disusut lebih dari satu, mempunyai umur ekonomis yang berbeda, dan harga beli serta scrap value yang berbeda pula. Dan di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Baiklah, di sini contoh soalnya. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mesin. Mesin pertama harga belinya 10 juta, 7 juta, yang ketiga 5 juta. Dan umur ekonomis mesin 1, 2, dan 3 masing-masing 5 tahun, 4 tahun, dan 10 tahun. Scrap value dari ketiga mesin tersebut diduga 2 juta, 1 juta, dan 400. Dan yang keempat, jumlah penyusutan. Jumlah penyusutan di sini 8 juta, 6 juta, 4 juta, 650. Dan yang terakhir penyusutan tahunan. Penyusutan tahunan di sini 1.600.000, 1.500.000, 460.000 yang tiga. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini kita mencari persentase penyusutan, yaitu jumlah penyusutan tahunan dibagi jumlah harga beli aset. P sama dengan 3.560 didapat dari penyusutan tahunan dibagi 22 juta didapat dari harga beli sama dengan 0,18, dan kita bulatkan menjadi 16,18%. Dan yang kedua, jumlah penyusutan yang dilakukan pada setiap tahun, yaitu 0,16 ini didapat dari 3.560 dibagi 22 juta menjadi 0,16 turun dikali 22 juta. 22 juta didapat dari harga beli barang, ya, dikali 22 juta menjadi 3.600. Yang ketiga, lamanya waktu untuk melakukan penyusutan, yaitu 18.600 didapat dari jumlah penyusutan. Yang ini hasilnya dibagi 3.600 menjadi 5 tahun 2 bulan. 3.600 didapat dari atas ini. Untuk menentukan umur aset secara rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan sinking fund method dengan tingkatan bunga efektif sebesar 18% per tahun. Yaitu rumusnya mesin 1 R sama dengan SN buka kurung I garis miring buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat A dikurang 1 tutup kurung. Di sini R turun sama dengan 8 juta. 8 juta didapat dari jumlah penyusutan yang ini, yang harga yang A, yang lalu turun ke bawah.
buka kurung 0,18 didapat dari ini apa? Didapat dari rumus 0,18 didapat dari rumus dibagi buka kurung 1 tambah 0,18 dapat dari rumus pangkat 5. Pangkat 5 ini didapat dari mana? Kita lihat tabel di atas tadi. Didapat dari umur mesin. Yang pertama kan 5 tahun. Jadi kita angkat 5 tahun dikurang 1 buka kurung 8 juta turun 0 hasil dari di sini 0,13 dikali sama dengan 1.118. Jadi hasilnya yang ini dari mesin pertama. Dan yang kedua mesin 2 rumusnya sama seperti di atas. R sama dengan 6 juta didapat dari jumlah penyusutan 0,18 dari rumus sama seperti yang tadi. Pangkat di sini pangkat 4. Pangkat 4 didapat dari umur mesin, yaitu hasilnya 6 juta turun buka kurung 0,19 dan dikali lagi menjadi 1,150 di sini. Dan mesin ketiga di sini sama rumusnya 4 juta dari jumlah penyusutan 0,18 sama 1 tambah 0,18 tutup kurung pangkat 10 dikurang 1. 10 dari mana? 10 didapat dari umur mesin. Jadi 4 juta turun hasil dari ini 0,04 dan menjadi dikali 195. Jadi jumlah deposito per tahun adalah 2.464 didapat dari hasil ketiga barang tersebut. Baik, selanjutnya saya Angguneka Puspitasari ingin menjelaskan tentang metode presentase. Metode penyusutan yang didasarkan metode presentase yang terdiri dari dua metode, yaitu metode penyusutan presentase rata-rata dan metode presentasi tetap. Berikut contoh soal metode penyusutan presentasi rata-rata. 1. Pak Joko menabung uangnya di sebuah bank dengan jumlah 100.000 setiap bulannya. Pak Joko mendapatkan bunga sebesar 0,4% dari nilai tabungannya tersebut. Berapakah total bunga yang diberikan oleh bank kepada Pak Joko dalam 1 tahun? Berikut pembahasannya, yaitu nilai bunga tiap bulan sama dengan besaran persen dikali total bunga sama dengan 100.000 dikali 0,4% sama dengan 100.000 dikali 0,4 dibagi 100, yaitu hasilnya 400.000 per bulan. Lalu akumulasi dalam 12 bulan 1 tahun sehingga nilai bunga tiap tahun sama dengan 400 dikali 12 sama dengan 4.800.000. Jadi total bunga yang diberikan oleh bank kepada Pak Joko dalam 1 tahun adalah 4.800.000. Berikut contoh soal presentase tetap, yaitu R sama dengan dalam kurung D per A dikali 100 sama dengan dalam kurung 2 juta per 14 juta dikali 100 sama dengan 0,14 dikali 100, yaitu 14%. Maka besarnya presentasi penyusutan tiap tahun adalah 14%. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Bagian C, metode penurunan, adalah jumlah penyusutan yang dilakukan pada setiap tahun pada aset yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Cara penyusutan dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan metode jumlah angka tahunan. Seperti contoh berikut. Apabila sebuah aset mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun dengan harga beli 10 juta, diperhitungkan sisa 2 juta, maka jumlah penyusutan setiap tahun sebagai berikut. Jumlah angka tahunan. Di sini 5 tahun, berarti
1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, jumlah 15. Nilai aset yang disusut, harga beli dikurang sisa. Harga beli 10 juta dikurang sisa 2 juta. 10 juta dikurang 2 juta sama dengan 8 juta. Dasar penyusutan 8 juta dikali 5 dibagi 15, hasil 2.666.667. Di tahun kedua, dasar penyusutan 8 juta dikali 4 dibagi 15, hasil 2.133.333. Tahun ketiga, dasar penyusutan 8 juta dikali 3 dibagi 15, hasil 1.600.000 rupiah. Tahun keempat, dasar penyusutan 8 juta dikali 2 dibagi 15, hasil 1.066.667. Tahun kelima, dasar penyusutan 8 juta dikali 1 dibagi 15, hasil 533.333. Hasil dari seluruh penyusutan sama dengan 8 juta. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi ini, sebaiknya marilah kita berdoa agar virus corona ini cepat hilang, cepat pergi dari dunia, khususnya Indonesia, agar kita semua dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.